Selamat Hari Minggu Jemaat dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat GPM Marbali edisi 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak atau Ibu dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan adalah kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan kudus, anak atau dewasa, dan alih agama. Sakramen perjamuan kudus, pelayanan pastoral pranikah, pasutri, pelayanan kebaktian sektor atau unit, wadah pelayanan AMGPM, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak atau Ibu, Saudara, Saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak atau Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah. Hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, tes pendidikan perbaikan karir, pendidikan pelatihan dasar CPNS, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan Sepekan. Diberitahukan kepada semua jemaat anggota Wadah Pelayanan Perempuan dan Laki-laki serta AMGPM Ranting Immanuel Marbali untuk mengikuti kebaktian kemitraan sekaligus kegiatan sosialisasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga kerjasama Seksi Majelis Jemaat dan PSDKU Universitas Patimura Ambon dalam program kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13.00 WIT atau jam 1 siang, bertempat di Gereja Sumber Kasih. Sangat diharapkan kehadiran ibu, bapak, saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. Sehubungan dengan program pengabdian masyarakat itu juga akan dilaksanakan pencatatan pernikahan pemerintah secara massal oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu, bagi jemaat yang belum melaksanakan akta pencatatan sipil pernikahannya, agar segera mendaftar ke Majelis Jemaat melalui Penatua S.A. Borola, RW Latupela, dan Diaken Max Steven. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi pasangan calon suami istri, Librek Tonji, Ngai Bawar, dan Feren Mariana Christian Sair pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, pukul 10.00 pagi WIT. Untuk itu, pastoral pranikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, pukul 19.00 malam WIT. Mohon topangan doa jemaat atas persiapan dan pelaksanaan akta pemberkatan nikah dimaksud. Disampaikan kepada jemaat sekalian
bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77, maka dihimbau kepada semua jemaat untuk memasang umbul-umbul dan menaikkan bendera merah putih di depan rumah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022, membersihkan pekarangan rumah, mengecat rumah atau pagar, dan membuat gapura di jalan utama untuk diikutkan dalam lomba kebersihan desa, dusun, RT, RW, dan gapura terbaik oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Disampaikan kepada para mahasiswa asal Jemaat Marbali yang orang tuanya non-ASN, TNI, atau Polri, agar segera memasukkan kartu hasil semester dan indeks prestasi kumulatif kepada Majelis Jemaat melalui seksi PIPK, Penatua SA Borola, dan Diaken B Sapulete, paling lambat tanggal 14 Agustus 2022, untuk dilakukan verifikasi penetapan calon penerima beasiswa jemaat semester berjalan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian minggu saat ini akan dibacakan surat pernyataan pribadi alih status keanggotaan gereja oleh Ibu Dorcas Wair Batkrombawa dari gereja sebelumnya, yakni anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, menjadi anggota Gereja Protestan Maluku. Kita semua mendoakannya semoga Tuhan Yesus memberkati dalam pertumbuhan imannya bersama umat Tuhan di Jemaat GPM Marbali. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia, yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Rajinlah berdoa dan beribadah dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan, ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Kepada orang tua, agar terus mengawasi pergaulan anak agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas yang justru merusak mental, moral, dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. 1. Kebaktian Pelayanan Kebaktian Minggu 7 Agustus 2022 diatur sebagai berikut. A. Kebaktian Gereja Muda. Pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman. Diaken D. Kailuhu T. Pengasuh bertugas. Pengasuh Immanuel 1. Keyboardis. Penatua APD Tabela. B. Kebaktian dewasa jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman. Pendeta Nyonya J. K. Tutupari. Penatua H. Keliduan. Diaken Diaken B. Sapulete. Kolektan Unit Sion 2. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Prokantor Joyce, Nova, Elin. Soundman Bapak Richard Malaiholo. Multimedia Bapak Agus Kaupun. Paduan suara Unit Sion 2. Penerima tamu keluarga Bapak Denas Romkota. Peserta kebaktian Sektor Sion dan Peniel. Kebaktian dewasa jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta F. Watimena. Penatua S.A. Borola. Diaken
Diaken L. A. Pepa. Kolektan Unit Immanuel II. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Soundman Bapak R. Malaiholo. Multimedia Bapak Eli Tatuhei. Pro Kantor Eka, Ibu Ina, dan Tos. Paduan suara Unit Immanuel II. Penerima tamu keluarga Bapak Ipus Unenor. Peserta kebaktian Sektor Immanuel dan Talita Kumi. B. Majelis Mingguan Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, L. Penatua S.A. Borola, Diaken L. A. Pepa. Kostor Mingguan Tuagama N. Oraplawal. P.F. Buka Usbuh, Penatua S.A. Borola. Pembacaan Alkitab, Kitab Ester, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Tema mingguan, berjuang untuk membela kehidupan. Nyanyian pujian, Kidung Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan jemaat lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi ibu bapak jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran jemaat sepekan. Saldo kas periode lalu, Rp14.947.500. Total pendapatan per 6 Agustus 2022, Rp14.127.000. Total pengeluaran per 6 Agustus 2022, Rp2.715.000. Saldo kas minggu ini, 7 Agustus 2022, Rp26.359.500. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut ini kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 15. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 7 Agustus 2022, Majelis Jemaat GP Marbali, Ketua, Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.
Ku